Jerman piye, Mas? Nek Jerman, Mas. Apa? Dimulai dari mana ya Jerman ya? Menarik. Apa? Jerman iki sing menarik ini apa? Apakah kita mau membahas tentang 50+1 atau kolektif atau enggak sih? Atau kita membahas apa nih? historisnya Jerman kuwi kan dia mengenal sepak bola saka negara yang mendeklar dan klaim bahwa when the football came home, yaitu England. Aku pernah nonton film gitu. Pertama kali, bahkan pertama sepak bola ning Jerman ini sempat ilegal. Urung ono Jerman waktu itu. Masih federasi kan. Prusia ngono. Rusia. Sempat dilarang barang permainan itu. Bagaimana akhirnya DE iso mengadap itu, mengembangkan akhirnya jadi gawe identitas kultur sepak bola sing dhewe iki sing menurutku menarik Jerman kuwi. Nek ana kajian tentang kuwi lebih dalam asik. Mengerikan. Aku yakin banyak literatur tapi aku urung iso ngakses kuwi. Tapi yo sing jelas nek aku le mbayangke ngene iki sederhana. Jerman sebagai negara itu carut marut. Maksudnya setelah ini ya. Setelah kalah perang ya. mereka ra ndek modal apa kacau dan balau. Tapi tidak butuh waktu lama mereka bisa juara World Cup. Walaupun masih iki Jerman Barat ya toh. Jerman Barat dan event itu mereka di-split jadi dua. Barat Timur itu. Barat Timur. Bagaimana kalau mereka tetap satu, Pak? Mungkin lebih cepat. Kuwi wae lah. Kuwi sing menunjukkan bahwasannya mereka ki adalah sing kulture struggle, organize, disiplin. Segala sesuatu ini dilakukan dengan serius. Revolusi apa perubahannya cepat ya di tanah mereka ya. Dan terukur. Akhirnya ya mereka jadi negara sebagaimana mestinya mereka sekarang. Ini tuh bukan mamanya ngomong tentang Jerman, itu bukan Jerman yang sepenuhnya. Karena secara politik mereka banyak sekali hak dan otoritinya yang nganu Mas dadi ngomong politik iki. Walaupun mungkin Jerman tuh masih ada anak-anak alumni pecinta itu ini wajar. Ini wajar. Ngimonengen tuh banyak ya toh. Wajar. Nah, ini ketika membahas apa Jerman ki mampir Berlin ra Mas? Mampir pasti. Ketemu apa di Berlin karena itu kan kota yang ke-split 2. Iya toh? Iya. Nah, itu di situ tuh saya kan anak YouTube, saya tuh apa-apa tak tonton suka YouTube gitu. Ini ketemu orang sing ke sana, ke Union Berlin ora? Aku ke Union Berlin walaupun tidak aku niati ke Union Berlin. Karena itu kecelakaan yang indah. Jadi istriku itu kerja di LSM yang mitranya itu kantornya di Berlin. Aku kan daripada nunggu orang rapat, ceritane iki keloyongan, Pak. Keloyongan modale Google. Nah, dengan background aku kayak ngene iki kan pasti yang tak cari destinasi-destinasi yang senenganku aneh. Kan tak delok kok cedak karo Stadion Union. Oke. Aku cobalah cari ketemu. Tenanan. Cuma aku nggak langsung datang ke sana. Karena istriku ngomong, "Aku udah mau selesai meeting. Kamu ke sini." Aku balik ke kantor mitranya, kantornya istriku terus dia tanya, "Mau kemana?" "Habis ini." Aku udah bebas. Aku mau ke stadion. Istriku wis mulai mulai kebiasaan ini aneh. Ning kene. Kamu apa? Ini ada stadion yang aku cerita historis. Bahkan istriku, "Kamu itu bukan orang Jerman malah tahu lebih dari ada orang." Nah, kamu kuno. Aku enggak tahu sih Pak. Ya udah akhirnya mana temannya kamu tahu? Tahu. Aku udah cek di Google. Tapi istriku wis muncul, "Kamu pasti udah nyampe sana." Karena dia ngecek ning Google kan. Wis ada rute itu. Kita wis iya ya udahlah kita sana. Ternyata di daerah teritori yang ya daerah yang anulah second lah, lower class. Lower class nah, biasanya
banyak drug dealer di sana dan orang kulit kayak aku ngene iki. Wah, iki mesti saingan baru ya. Wah, iki juragan. Aku cerita ning Berlin, aku pernah dikira aku drug dealer, Pak. Waduh. Serius iki. Iki serius. Aku mau ketemu kawan harus melewati sebuah taman yang di situ ternyata basis drug dealer. Aku sudah dikasih tahu istriku, "Oi, kowe nek nganggo hoodie aja tok nggo ngene. Engko kowe dikira aku ora nganu lah banyak. Ngeyel aku, warna adem kan." Terus ada 2 orang kulit hitam itu menjajari aku. Kayak bahasa Jerman, aku jawab, "Ich kann es Deutsch Sprache." Terus dia ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris. "Woi, kamu dari mana?" "Indonesia." "Kamu kenapa nggak ngomong sama kita?" "Loh, ngomong apa?" Aku bingung kan. Langsung istriku sing tanggap, "Ini suamiku." "Oh, oke. Terus kita ketemu teman yang orang Berlin itu, "Kamu dikira drug dealer, makanya ditanya ini saingan baru kenapa nggak komunikasi?" Waduh, bajingan, gara-gara kulit coklat dikira dodolan narkoba. Wah, ngene. Yes, piye. Tapi memang faktanya seperti itu. Karena kulit-kulit kayak aku ngene iki ra keserap sektor formal, yo akhirnya nggak survive, yo mereka sektor informal, yo drug dealer, yo copet, yo opo lah. Dan di Union Berlin ini wongnya kepiye Mas? Maksudnya waktu aku sana tidak ada apa-apa karena memang kui lagi nggak ada winter. Winter libur ya mereka ya. Summer kok. Summer ana pertandingan. Ana pertandingan, nek winter malah ana pertandingan. Summer dadi aku clear. Fotoku ning ngarep stadione pun pohone nganu kabeh, wangun kae. Apa ya? Mungkin ini FYI atau mungkin Mas Daru ngoreksi. Apakah benar tentang Union Berlin ini katanya ini stadion ini pembangunan dilakukan oleh kolektif dengan supporter? Iya. Mereka ki setiap konsensus, setiap weekend, setiap orang wawane bawa batako satu sana. Ngerenov stadion. Stadion iki mirip ning lokal iki Jatidiri. Jadi kaya dikeruak ngene lho. Oh, tapi Jatidiri yang dulu sekarang. Dulu Jatidiri. Wah, sorry Dik, Jatidiri direnov. Jatidiri yang dulu bukit di Iya. Asik dari Mandala wis cerak. Mandala kan rada ngene. Iki konturnya memang kaya bukit. Kaya kita naik ke atas ngene. Dan dengan tiang-tiang lampu. Aneh. Di Eropa wis ra ono ya. Ya meng Union kuwi ning Berlin. Ya kaya Mandala Krida malah. Nyebut Mandala mana ya. Karena memang tiang papat gitu. Tapi asik go. Mengingat bahwasanya sebelum era-era stadion modern sekarang masih ada kayak gitu. Kayak ngono kuwi. Ya asik. Kok kolektif Borke itu ketemu mereka Mas jenengan? Aku enggak sempat karena memang koinsiden. Sayangnya itu. Karena ada jadwal kereta yang mengharuskan aku pulang ke Dresden secepatnya. Karena sana kan jadwalnya jelas. Telat 1 menit itu dikomplain. Bis setelah semenit loh, langsung dikomplain, dilaporke ning otoritas. Bayangno kuwi. Tekan Dresden iki ya supporternya sakjane menarik, ketemu ra Mas? Nek ke Dresden ketemu. Cuma aku ketemune sing karo sing kanca-kanca sing leftis. Karena aku enggak ketemu karo sik sobat doreng-doreng militerisme. Ketemu cuma bukan ketemu yang suasana indah. Ketemu ketika mereka ketemu aku dengan pengalaman yang tidak mengenakkan gitu. Contohnya aku dinyenekke. Yes piye? Ora diajar tapi. Ora kita melas. Iki wong ngelian iki. Rasa tak apa-apake modar gitu. Aku ada lebih dari 3-4 kali aku ketemu orang-orang dengan pengalaman yang semuanya tidak mengenakan. Detailingi rasa. Iki tidak mengenakan lain misalnya ngalami tawuran misalnya di Jerman posisi ketemu aku momentum pengalaman tawuran misalnya. Tawuran itu ya tidak sengaja. Aku sehari di Dresden mau ketemu adikku ning Dortmund.
adik sepupuku kan tinggal di Dortmund. Orang Dortmund. Oh. 12 tahunan lah sampai sekarang. Aku sendiri karena istriku harus meeting di Bremen. Aku naik kereta turun di stasiun sentral. Ketika menginjakkan kaki, aku wis mencium hawa aura-aura mengasihkan iki aurane kok nek bahasa Jawa iki marai merinding. Adrenalinnya keluar. Ternyata aku turun disambut dengan lemparan botol bir. Krompiang. Wah, asik. Dan Chen supporter. Wah, ketemu iki mesti supporter iki. Bukannya menjauh, malah mendekat. Mencari tahu sumber Sumber Terus suara. tertahan oleh polisi yang berbadan besar. Stop. Kowe arep ning ndi? Aduh kan aku masa ya arep nonton tawuran ini kan. Indonesia banget ini. Indonesia banget. Pak, aku ngomong bahasa aku ra iso bahasa Jerman. Aku turis, aku mau ketemu kan. Weh. Ternyata jawabanku ya tidak malah memfasilitasi keinginan tahunku. Oh, turis. Oh, sana. Ini ada pertandingan sepak bola ini. Kan, bagus loh, Pak. Aku wah apik iki. Ternyata aku lihat, wow Schalke kan biru-biru iki. Ketika polisi itu membimbing aku untuk keluar stasiun ke tempat sebagaimana mestinya penumpang biasa, aku lagi ngeh, wah derby malah ra nonton itu. Pantesan situasi ini banyak polisi, lengkap senjata ini laras panjang ini. Senjata serbu ngono kae lah. Set, wah polisi ini helikopter. Nah, tapi ternyata rumah adikku itu adalah jalur dari mana dari stasiun ke stadion. Jalurnya cuma itu lurus. Apartemennya adikku di situ. Ya wes akhirnya adikku sing bingung. Kan nelpon aku ora duwe koneksi internet. Koneksi internet sana ya. Karena kartu telepon mahal. Aku biasanya kan golek-golek sing wifi-nan gratis. Wifi Pemkot ini. Heeh. Ngono kuwi. Aku urung sempat ki tapi aduh wis bingungi banyaki mbebeki menroki gitu nganti. Mas Kundi iki waduh. Karena bojone kan supporter Dortmund. Iki derby, Masmu dipethuk. Karena aku Mas omahku ra dos ke stasiun mlaku wae kari lurus. Ya aku sing mlaku. Ternyata iki derby, Masmu pethuken basane Jerman ngono. Tenan adikku metu ngono iki ora kerumunan keos ngono kae kan kangelan Diponegoro, Pak. Golek aku. Ding tawure piye, Mas? Tawurene aku ya keren. Ora keren. Ora keren. Kakean ngomong uncal-uncalan botol. Karena apa infrastrukture support. Barikadene polisi nganu. Pior. Kan aku ya ketutup dhuwur-dhuwur kan, secara physically aku ora iso langsung. Sampai rumah adikku akhirnya ketemu, aku saka apartemen, adikku kan lantai 2. Lagi iso ngerti. Perjalanan kuwi dikawal. Ya selama jalur Gaza kuwi ya supporter Schalke ya wangun. Perlindungane kepolisiannya sampai sepiro to Mas di sana tuh? Ya barikade set. Belakang kendaraan. Brimo Buru Hara ya, persis lengkap. Sik beda sama si kita. Ana jarane. Kalau jaran di sini paling mung saka kraton. Iya. Jarane gede-gede ya. Polisinya ya awake gede-gede. Tapi kan asik. Paling enggak aku walaupun tidak diniati aku merasakan atmosfer derby. Dan itu kan termasuk derby yang klasik ning Bundesliga terutama. Schalke karo Dortmund mirip derby Sampaoli sama Hamburg SV mungkin. Tapi asik karena mereka kan Bundesliga kabeh. Tapi nek Sampaoli karo Hamburg SV kan beda kasta, Pak. Paling mereka ketemu ning Piala Jerman. Ayo kan mereka ketemu terus ning Bundesliga. Oh, aku untungnya tidak satu kereta sama mereka karena mereka kan datangnya dengan kereta-kereta yang kereta-kereta jarak pendek. Awan ceko jarak jauh, aku suka Dresden. Tapi asik lah. Berarti Mas Dadu sempat mengalami apa? Misalnya mengalami rivalitas Dortmund dan
Schalke di dalam situ maksudnya nanti seberapa nih di kota tersebut rivalitasnya? Pertandingan sore. Heeh. Tapi situasi genting kuwi selesai jam 3-an dini hari. Dini hari. Kota mati berarti kalau ketika lagi. Kayak setengah hari punjul lah ya. Kuwi lah saka siang wis kabeh ke cover. Kota mati. Ketemu rivalitas segi yang aneh nggak mas? Maksudnya kebencian mereka ki lebih ke apa misalnya antara nih Salah atau bakpia misalnya kayak gitu. Ya analog ini seperti itu. Apa? Ya nek anu bagiku rivalitas ki sesuatu yang alamiah. Dan harus ada. Bagiku aneh nih malah nek sepak bola tanpa rivalitas. Tapi apa itu simbol-simbol apa yang akan dielaborasi kan tergantung kondisional. Ketika ning kono kuwi ana simbol-simbol yang gampang untuk merepresentasikan identitas mereka itu yang mereka elaborasi. Seperti aku waktu derby itu kan akhirnya selesai pertandingan mainstream Dortmund menang. Schalke kalah. Soalnya saiki lebih baik Dortmund dibanding Schalke era sekarang. Iya, terus bro akhirnya karena adikku itu punya restoran yang mana karena dekat stadion banyak teman-teman supporter pasti sebelum dan setelah pertandingan mampir terus ya adikku ngomong ayo mas ning isor ngombiongi tamu-tamuku minum-minum bir. Ya udah aku turun terus dikenalke, ini masku datang dari Indonesia. Bla bla bla. Mereka, wih, aduh. Singkat cerita terus, oh kamu minum bir? Ya aku minum bir. Terus mereka nanya, mau minum bir apa? Ditawari opsi. Tawari opsi. Aku kan blank bir. Merek Jerman, merek Jerman. Kan Jerman. meng bir Indonesia. Ya kuwi sing abang-abang kuwi, sing biru-biru kuwi. Apa? Aku enggak tahu apa karena terus aku lihat. Kok mereka rata-rata minum yang bir itu yang sama. Aku penasaran we. Aku dipadake sama kalian aja. Oh, oke. Kamu ini bener ya. Kenapa enggak milih yang ini? Enggak, aku itu aja. Bener ya. Ya, ini aku yang bayar gitu. Mereka ngomong. Tapi selama proses komunikasi iki adikku ning dalam bar iki ngode. Ini aku ora paham kodene karena aku kondisi kesel, capek, tapi seneng habis menyimak tawuran gitu. Kan anu campur aduk. Adikku ngode cuma aku ora paham kodene. Terus akhirnya dia ngasih birnya itu. Oke, kamu untung minum bir ini. Kalau kamu minum bir yang itu, kamu aku lempar dari bar ini. Loh kenapa? Ini birnya orang Schalke. Oh, ternyata mereka setiap klub itu supporternya bisa diidentikan dengan bir. Merek apa yang mereka minum? Ya ini kayak apa? Nek San Pauli mereka Astra. Soalnya contohnya mereka rata-rata punya bir sendiri-sendiri. Nek enggak melulu dengan jersey seperti sini. Berarti tambahan identitasnya bir. Tambah. Itu yang membedakan seperti itu. Ya nek meng mangan bakpia. Iya mangan bakpia misalnya makan bakpia di Turin ora bakal cubusi dasi. Ora. Karena yo dianggap tapi nek kuwi bir wis bir. Yang membedakan tambahan identitas. Tambahan identitas. Tenanan. Wih, mampir ini sekarang membahas yang mengerikan ini. Mampir iki Sang Pauli berarti jenengan atau apa? Aku memang niat. San Pauli niat. Ini apa termasuk ibadah juga nih sama? Ya niat karena tujuanku itu Jerman bagian yang bekas Jerman Timur, agak selatan timur lah. Hamburg itu utara, dekat laut pak. Itu harus butuh
tambahan ekstra biaya paling enggak untuk ketika aku datang ke Jerman, turunnya di Hamburg, pulangnya dari Hamburg kan. Kalau aku biasanya pasti ke Berlin ya karena dekat. Tapi aku pernah ke Frankfurt, ke Munchen hanya untuk syahwat ingin tahuan. Tapi kalau ke Hamburg itu aku memang niat karena bukan hanya urusan sepak bola. Apa? Karena ada faktor secara ideologis, secara culture, secara musik aku seneng dengan mereka. Frankfurt ya band-bandane ya keren padahal. Tapi kotane ora asik. Ora kotane asik. Kotane Frankfurt kuwi mirip kaya Turin ning Italia. Padahal kan ono Tankard dan iya. Menjemukan kota industri dan banyak drug dealer berkeliaran ning cerah. Ndak dituduh lagi ya. Aku nganggo ngerokok rokok biasa. Kretek. Diparani wong. Aku entuk njaluk ganja murah. Lah iki kretek ya ganja ndasmu jeplok ya. Kene tenan ora. Tak tuku wis ora. Iki kuncianku sak durunge mulih kok dijaluk basa Jawa. Ngono kuwi Frankfurt situasine kaya. Kowe njukuk duit ning ATM wae ning sekitarmu akeh wong-wong aneh kuwi ning cerak stasiun iki. Mengerikan. Chaos. Frankfurt. Iya, kas kota industri ngono ya. Kalau Sang Paulo sing kota pelabuhan, wujude iki kayak Hamburg sing caca pelabuhan ini. Jadi apa? Kalau ketika ini pandangan saya sebagai mau ngomong aku pencinta YouTube, menyimak YouTube ya. Menyimak YouTube dan hanya literasi online. Hamburg iki luwe hangat. Karena mereka itu khas ke daerah pesisir yang welcome dengan event sesuatu yang sifatnya dari luar baru. Ya mereka luwe welcome karena kaya tradisi ade kultur sing pesisirane ade kan ya luwe dinamis, luwe ekspresif daripada kita orang Jogja yang pedalaman seperti ini. Iya, karena mereka terbiasa multi etnis mungkin gitu. Persis seperti itu. Bahkan aku ning Millantor Stadium kuwi sing menarik, aku bercita-cita ketika aku punya kesempatan tinggal di Jerman atau tinggal di Hamburg. Anakku aku mau sekolahan ke sekolah sepak bola ini. Jadi kalau football academy ning kono kan nama klub. Tapi ning San Paulo iki jenenge Multiculturalism Football Academy. Gambar iki wong kulit ireng, gandeng-gandeng gitu. Wong Cina gandeng-gandeng gitu. Berbeda daripada Jerman lainnya. Kasus bagi kasus untuk sebuah ngomongke sepak bola secara sing hanya ngomongke sepak bola yang ditendang sana sini. Mereka iki lebih selo. Makomi luwih dhuwur ya. Multiculturalism Football Academy aku anakku tak sekolahke kene luweh biayane pira tak bayar ngene. Wong Salke iki zaman dulu kayak gitu enggak, Mas? Maksudnya jenengan pernah ketemu generasi tuane ketemu generasi tuane Sang Pauli. Ini apakah mereka juga dari dulu memang cah ngiwon tek resik jeblos kayak gitu apa? Nek informasi yang aku himpun kayak jurnalis dengan nongkrong laporan pandangan mata ini dan ngobrol dengan orang sana, ternyata sebenarnya San Pauli itu ya seperti klub-klub Jerman pada umumnya. Ngomongin tentang sepak bolaan sih ya. Bahkan mereka pernah sampai titik nadir sebagai klub yang nyaris bangkrut, nyaris gini-gini. Akhirnya kan untuk membangun solidaritas kan dibuka seluas-luasnya. Akhirnya semua kepentingan bisa memberikan kontribusi ning klub kuwi. Tergantung siapa sing banyak ya. Akhirnya singkat ceritanya adalah orang-orang yang politis, yang idealis itu, yang progresif itulah yang menang dalam pertarungan itu lah. Akhirnya bisa meng-create San Pauli seperti sekarang ini. Walaupun awalnya ya San Pauli seperti klub pada umumnya. Yang akhirnya menjadikan seperti polarisasi leveling supporter San Pauli walaupun tidak resmi. Supporter old school-nya San Pauli mungkin generasi yang ini mereka yang generasi Mbah-mbah itu tetap Mbah yang babalan gitu. Sepak bola
aku ini hiburan, sarana hiburanku. Tapi ke layer yang lebih bawah, oh enggak, sepak bola tidak sesederhana bola yang ditendang ke sana ke sini di lapangan sepak bola. Ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu. Berarti ketika teman-teman di Sao Paulo itu generasi tua dengan generasi muda tuh udah beda garis ceritanya berarti. Maksudnya generasi kakek, ya. anak dan cucu ki, anak-anak movement ini, tapi kakek tuh ya wis bisa dikatakan mungkin seperti itu, gitu. cuma eksekusinya tidak se ekstrim itu. Ya akhirnya ya gimana ini? Ya seperti inilah, daripada aku sing tua, daripada aku nggak bisa nonton kesayanganku. Sing muda juga ya daripada aku juga bisa nonton kesayanganku, ya akhirnya kayak mungkin founding father Indonesia dulu gawe state konsensus, ya kita bikin Indonesia. Yo aku afiliasi background politikku ini, background ini. Hanya kompromi mereka. Itu berarti apa? Memang benar adanya Sao Paulo itu memang supporter itu isu sosial, isu apa segala macam memang diutarakan di dalam stadion mereka. Iya, itu itu apakah mungkin menyebabkan mereka tidak pernah naik kasta paling ya? Mungkin ya. Ya bisa aku asumsiku seperti itu karena tidak marketable untuk sebuah liga yang sangat orientasi bisnis. Mosok ngomong tentang refugees, ngomong tentang policy negara lain yang dikira tidak humanitarian kan. Misal kalau diibaratkan di Indonesia tiba-tiba supporter membahas Omnibus Law misalnya. Terus ujuk-ujuk membahas ya anti negara iki karena menyiksa TKI. Itu kan dilakukan, Pak. Jadi kalau di sini tuh wah ini bahaya gitu. Makanya kayak Sao Paulo ini tak anggap mereka cuek arep munggah Bundesliga apa ora urusan kasarane. Berarti yang penting mereka eksis, mereka ada. Iya. Hiburan sebagai apa, sepak bola sebagai hiburan, sebagai sarana mereka ekspresi. Piye? Sepak bola sebagai sarana tontonan dan tuntunan. Kayak wayang, Pak. Tontonan. Ora mung tontonan tok, Pak. Ono tuntunane kan ngono kuwi. Ada hubungannya lagi Mas dengan sistemnya mereka yang sepak bola apa namanya? Dimiliki oleh supporter. Maksudnya mereka berani segitu nih. Karena sepak bola dimiliki oleh supporter. Ya, pasti. Itu menurutku prototipe yang mendekati ideal. Ketik yo mirip-mirip Barca. Mirip Barca, tapi Barca kan lebih nganu. Barca dengan ini apa namanya? Sosialisasi dan persis. Tapi ini lebih sederhana dan lebih realistis menurutku. Karena Barca kan baluran politiknya luwe pendekatan pendekatan nek rezim nganu ya adalah ekstremis. Wong Barca ngomong ini bukan ekstremis. Sekuat apa ketika supporter memiliki klub? Ini kita membahas yang serius. Sekuat apa ketika supporter memiliki klub itu menciptakan rasa cinta mendalam terhadap klubnya. Maksudnya jenengan kan ke Jerman. Wis akhirnya menciptakan karakter orang yang seperti apa, Mas? Wah, ini rata abot ini jawab. Karena aku hanya menemui pihak-pihak yang bisa aku akses. Aku aman ini. Gangguan alam ya, gangguan. Aku belum bisa menemui yang merepresentasikan semuanya. Tapi yang jelas fanatisme, rasa memiliki dan kecintaan supporter di sana itu ya nggak jauh beda dengan supporter di sini. Cuma yang membedakan itu ada variabel-variabel lain kayak infrastruktur. Terus culture yang sudah terbangun sepak bola lebih lama di mereka. Itulah yang dengan ini bukti fisik bahwa mereka memang kalau punya beneran. Maksudnya kalau di kita kan kita memiliki kan hanya rasa. Ya. Mereka punya fisik wujud bener-bener. Aku sederhananya seperti ini. Mau nonton sepak bola di Jerman itu bukan seperti kita, aku tak nonton. Mereka harus beli tiket
musiman. Heeh. Aku itu dapat kesempatan nonton dengan jatah temannya adikku. Kalau aku mau nonton ini ada temannya adikku mau ngasih jatah seat ini. Jatahnya dia untuk Mas Daru. Iya, karena kamu enggak, aku tahu perasaannya dia. Aku respect sama dia. Aku terima kasih sekali. Karena aku mau nonton Dortmund, aku pengen di Kurvasud. Dan Kurvasud itu kan kurva yang jelas. The yellow wall itu ya. Nah, itu. Kalau enggak ini suaminya adikku ngomong, "Kamu bisa di sana. Syaratnya cuma satu, kamu siap berdiri 90 menit, satu. Siap Nyanyi. minum alkohol, siap." Oke. Beres nek. Beres. Beres nek alkohol beres itu. Cuma akhirnya aku memposisikan aku seperti temannya adik itu. Oh iya. Dia itu kan menjalankan ibadah. Dia mau menjamu tamu walaupun tuh nice, tapi karena aku supporter juga, aku respect. Aku enggak. Aku enggak mengambil kesempatan itu. Walaupun di egoku aku pengen. Cuma aku respect sama dia. Akhirnya aku nonton yang U23. U23 kan di dekat stadion ada Stadion kecil itu Madia nih bahasa kita. Di situ karena di sana kan yang main Bundesliga, yang junior juga main. Yang junior main. Aku nonton sing junior. Rawo lah adem-adem mangan sosis ngombe bir. Rana tahu. Dadi aku ngrasake supporter Eropa kan. Walaupun udah ya tetep supporter ya serem ngono kae. Oh, 23 juga ditonton gitu. Ya, tonton. Karena enggak berbarengan. Waktunya enggak berbarengan. Sebelumnya. Asik lah. Kembali apa berarti ketika fanatisme supporter sepak bola itu bisa menjadi lebih, maksudnya orang Indonesia tuh fanatik. Bisa kita akui fanatik ya, Oh, fanatik banget ya teman-teman. Banget malahan. Kita tuh gila, tapi ketika kita melihat di Eropa sana tuh supporter tuh bisa memiliki klub itu tidak hanya memiliki rasa terhadap cinta, tetapi mereka punya, memang benar-benar punya. Mereka ada tiket terusan, lalu mereka memiliki invest ke dalam klub, ya toh Mas ya. Kita tuh ibaratnya Mas Daru tuh punya klub, itu memang benar-benar aku punya. Aku ada suratnya bahwa aku punya. Iya. Dan ya itu. Nah, ini. Ya. Di Indonesia jawabannya sederhana. Gimana bisa kayak gitu kalau di Indonesia? Setelah taraf hidup masyarakat Indonesia itu ke sesuatu yang fundamental sudah terpenuhi. Di Indonesia ini nyuwun sewune orang mau makan satu hari ini apa aja kadang-kadang masih mikir. Kalau mereka kan nggak mikir. Orang nganggur aja ditanggung negara. Ngambil uang di dinas sosial tiap bulan, Pak. Sekian ratus euro. Berarti kamu jobless. Nganggur nyenengke ning kono ya. Iya. Mane refugee seneng. Tapi kan yo kalau nunggu Indonesia sampai level itu kan, nah kita bicaranya beda lagi nanti. Tapi nek untuk orang Indonesia pengen punya sense of belonging seperti itu, aku pikir malah lebih harusnya, soalnya kita lebih gila, kita aja serba kekurangan gila apalagi ning level seperti mereka. Aku pikir wah selesai, supporter internasional selesai sama orang Indonesia, serius. Ini yang ngomong saya. Udah pernah iki pertanyaan mungkin ini agak pertanyaan terakhir. Udah pernah punya pikiran ke sana dan nglakoni apa we, Mas? Untuk terhadap tim lokal jenengan. Aku jujur aku pengen bawa spirit Sampoli ke klub lokalku. Ini ke idealismeku dan egoismeku. Aku pengen itu. Jadi klub lokalku itu bukan hanya entitas sepak bola, tapi adalah identiti dari masyarakat. Mungkin kalau neneng lokal ketika untuk nyebut merek kayak Arema. Iya. Arema itu sebuah pilihan yang sangat catchy sekali. Orang ngomong Arema itu bukan hanya ngomong sepak bola, Pak. Tapi orang Malang juga. Orang Malang itu cerdas orangnya. Pionir-pionir Arema itu. Walaupun sekarang relasiku
relasi klub lokalku dengan Arema agak kurang agak baik. agak weak ini. Tapi dalam konteks itu Iya. aku coba comparekan aku dengan klub lokal yang lain yang sedemikian catchy milih nama. Iya. Namanya pasti sangat segmented. Perserikatan sepak Persija, bola per apa? Orang mainnya per SIM. ya. Sepak bola sih tapi Arema, Arek Malang. Wah, edan Pak kuwi. Gila. Itu loh. Aku mau seperti San Pauli. San Pauli kan orang itu distrik, Pak. Heeh. Kecamatan. Kecamatan. Gini-gini dhewe iki, sebuah wilayah teritori. Dengan masyarakatnya yang kayak gitu. Tapi jadi ketika ngomong San Pauli bukan hanya urusan sepak bola. Ada rentetannya. Walaupun di sini juga ada, cuma kan connectingnya terlalu jauh, Pak. Terlalu jauh. Heeh. Ngomong apalah per apa gitu. Wah, sepak bola itu. Padahal enggak melulu itu. Iya. Ya ketika mungkin apa ya? Ketika mungkin di Indonesia tuh sense belongingnya tuh sampai seperti mereka, mungkin kan untuk urusan rivalitas kebencian ki iso rada berbeda ketika aku lebih mencintai klubku, lalu lebih memiliki jadi lebih apa ya Mas teh? Kecintaannya kuat tetapi merasa menjaga itu kan juga lebih tinggi tuh Mas mesti. Iya, mesti. Mesti. Heeh. Yo kuwi alamiahnya seperti itu. Alamiahnya. Aku pikir yo nek sampai ke level itu Indonesia sudah masuk Piala Dunia. Masuk Piala Dunia. Berarti kita harus membubarkan klub kita masing-masing yang wujud PT. Ora. Yo nek wujud PT asal TBK ra apa-apa. Oh, TBK. Asal TBK. Milik bersama. Iya, Iya. 2 menit. Oke. Ya intinya adalah asal TBK ya Ra. Pengendalian diri. Intinya pengendalian diri. Masih banyak janda-janda. Dan kita harus menabung untuk iso nunggu klub itu. Yo nek sekarang eranya harus. Nek saya statement jelas, ketika kita minta baik-baik tidak dikasih ya kita rebut. Kita rebut. Maksudnya take over atau rebutnya itu dengan sesuai kesempatan yang tersedia. Kalau semisal tidak diberi kesempatan, ya Tetap melawan. panjang umur perlawanan. Panjang Kami umur ada dan berlipat ganda. Berlipat ganda ya. Tunggu Sampai saja. jumpa di Ganti Talk edisi selanjutnya bersama saya Michael. Terima kasih Mas Daru. Iya. Ini obrolannya nanti berbahaya soalnya habis ini. Rawopo, sensor. Rano sensor. Sampai jumpa tos di sini. Cheers sekali lagi. Kopi. Kopi. Liut. Tapi liut.